Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya dapat tugas dari dosen saya, yaitu tentang pengembangan organisasi. Baik, sebelumnya mudah-mudahan teman-teman atau eh, saudara-saudara sehat dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang model dan teknik intervensi dalam pengembangan organisasi yang meliputi pendekatan intervensi. Baiklah, di sini saya akan menanyakan tentang PPT saya. Yang pertama tentang latar belakang. Nah, pengembangan organisasi artinya di sini sarana untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi juga senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan pengembangan zaman. Sasaran pengembangan organisasi mengarah pada hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan di semua jenjang organisasi, guna menghapus hambatan-hambatan komunikasi antar pribadi dan kelompok. Nah, selanjutnya latar belakangnya, pengembangan organisasi juga bertujuan untuk meningkatkan keefektivitasan kerja organisasi. Dalam praktiknya, pengembangan organisasi menggunakan teknik intervensi berencana terhadap proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori-teori perilaku organisasi. Intervensi pengembangan organisasi juga dilakukan oleh manajer atau konsultan atau anggota-anggota sasaran individu, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, hal yang melatar belakangi penulisan makalah ini adalah mengetahui apakah yang dimaksud dengan intervensi pengembangan organisasi, memahami teknik intervensi pengembangan organisasi, dan mencatat kasus intervensi pengembangan organisasi di organisasi pembelajaran. Nah, selanjutnya, intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosa. Tahap perencanaan intervensi harus diikuti dengan serangkaian konsep yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu antara lain terdiri dari teori, model, dan kerangka konsep referensinya. Nah, intervensi merupakan di sini artinya yaitu suatu organisasi perbaikan yang terencana dalam proses pembinaan organisasi. Menurut R. Gris, merumuskan agar lebih terperinci, intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem atau hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang kelompok ataupun suatu objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Oke, selanjutnya, pengertian pengembangan organisasi. Menurut Robbins tahun 2008, ya, para ahli ya, ini mendefinisikan pengembangan organisasi. Bukanlah sebuah konsep tunggal yang mudah didefinisikan, melainkan sebuah istilah yang digunakan untuk mencakup sekumpulan intervensi perubahan terencana yang dikembangkan berdasarkan berbagai nilai humanistis, demokratis, yang berupaya meningkatkan keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Oke, selanjutnya tentang pengertian pengembangan organisasi. Sementara itu, menurut Duha tahun 2016, para ahli ini mendefinisikan pengembangan organisasi sebagai sebuah proses yang berkesinambungan secara terus-menerus yang dilakukan untuk melakukan usaha-usaha perbaikan atas berbagai kegagalan dan kesalahan, juga untuk memenuhi berbagai harapan-harapan yang diinginkan, serta bagian dari cara untuk peningkatan kualitas kuantitas yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, dengan mempertahankan nilai-nilai dasar dan utama yang terkandung dalam budaya organisasi. Pengembangan organisasi ini merupakan suatu proses perubahan atau intervensi dimulai dari perubahan struktur dan sistem di dalam organisasi hingga penyuluhan psikoterapi yang diberikan kepada individu dan kelompok yang ada di dalam organisasi, yang mengarah pada upaya perbaikan atas efektivitas organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya intervensi dibagi tiga. Yang pertama, intervensi yang maksud untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Nah, yang kedua, intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Nah, yang ketiga, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih. Artinya di sini kelompok atau sasaran individu melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung sasaran tugas dihubungan dengan perbaikan organisasi.
Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu pengertian intervensi, definisi intervensi, maksud intervensi, dan penjelasan intervensi. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang intervention theory. Nah, suatu intervensi dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan memilih, dan keterikatan di dalam. Yang pertama A, informasi yang benar adalah informasi yang nyata terjadi di dalam organisasi. Yang kedua, yang B-nya, kebebasan memilih mempunyai kewenangan membuat keputusan terletak di tangan klien. Yang C-nya, dan keterkaitan di dalam adalah bahwa kalian mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dan rencana atau keputusan yang telah dibuat. Baik, selanjutnya intervention theory ini gambarnya tentang karir, yaitu penggunaan perantara atau konsultan berupa seseorang yang individu atau suatu kelompok yang mempunyai tanggung jawab untuk mengubah pola perilaku seseorang atau sistem yang telah ada. Seorang konsultan akan menyelidiki kelakuan sehari-hari, memberikan informasi, membantu manajemen dalam perubahan yang telah disetujui, membantu anggota-anggota organisasi dapat berdiri sendiri dan memecahkan masalah. Nah, selanjutnya intervensi struktural. Dibagi tiga juga. Pertama, tentang struktural intervention. Adalah, sini artinya jenis intervensi ini yang berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Jadi, fokusnya itu lebih pada aspek infrastruktur organisasi. Nah, yang kedua, metode intervensi ini berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi, sehingga lebih cenderung pada aspek infrastruktur organisasi. Nah, yang ketiga, metode perubahan ini menghasilkan peningkatan perhatian dalam audit, terutama penerangan masalah saat ini tentang produktivitas dan efektivitas organisasi. Hal ini termasuk pendekatan kualitas kehidupan kerja serta metode merancang organisasi, kelompok, dan pekerjaan. Selanjutnya, intervensi struktural. Intervensi struktural menekankan pada peningkatan efektivitas organisasi dan pengembangan sumber daya manusia dengan berfokus pada teknologi dan struktur organisasi. Intervensi ini berakar dari bidang teknik, sosiologi, dan psikologi yang dikombinasikan dengan sistem sosioteknis, analisis pekerjaan, dan desainnya. Jenis intervensi ini sangat bergantung pada pendekatan berbasis defisit, yaitu gagasan utamanya adalah untuk memecahkan masalah. Baik, selanjutnya tentang intervensi struktural berfokus pada tingkat organisasinya melalui restrukturisasi atau reorganisasi. Di sini ada alasan ekonominya, prosesnya, komunikasi lancar, dan pengawasan. Yang kedua, sistem imbalan baru. Perilaku fungsi dari konsekuensi konvensional imbalan atas dasar jam kerja dirubah menjadi imbalan atas dasar kinerja. Ketiga, perubahan kultur organisasi. Di sini ada tangguh, eksis, mampu menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, tujuan intervensi struktural. Tujuannya yaitu mengembangkan posisi peran dan hubungan yang menyebabkan pengaturan yang lebih efektif dan efisien dalam tugas, sumber daya, dan tanggung jawab hierarkis. Selanjutnya adalah intervensi kultural. Di sini artinya perubahan perilaku masyarakat ke arah lebih membutuhkan pendekatan budaya dan kearifan lokalnya. Karena itu, perlu informasi, terus data, budaya masyarakat di sejumlah tempat di Indonesia dan riset etnografi kesehatan. Nah, di sini juga ada jelasan dari intervensi kultural, artinya campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga negara-negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara-negara lainnya. Dalam pengembangan organisasi, intervensi kultural yang dimaksud adalah untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut dipergunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosa dan pemberian umpan balik dalam bidang budaya yang ada pada satu daerah atau wilayah tertentu. Oke, sekian dari saya. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.